Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan. Nama saya Surani Damayanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan NIM 07011823285151. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita mengenai substansi pembelajaran pada pertemuan kedua dalam mata kuliah Keuangan Publik dengan Ibu Alvina Septiani selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Berbicara tentang barang publik, maka pastilah kita juga akan bersinggungan dengan administrasi dan ekonomi publik, yang mana inilah yang menjadi latar belakang pembuatan materi berbasis cerita video ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk kepada materi. Konsep barang publik pertama kali diperkenalkan oleh Paul A. Samuelson dalam The Pure Theory of Public Expenditure pada tahun 1954. Barang publik didefinisikan sebagai barang yang dapat dimanfaatkan bersama tanpa mengurangi peluang orang lain untuk menikmatinya. Karakteristik utama barang publik adalah non-rivalry, yakni konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain, dan non-excludability, yaitu tidak ada pihak yang dapat dikecualikan dari akses terhadap barang tersebut. Contoh barang publik meliputi jalan raya, udara bersih, dan keamanan nasional. Eksternalitas terjadi ketika tindakan seseorang mempengaruhi pihak lain tanpa dampaknya tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas terdiri dari dua, yaitu pertama eksternalitas negatif, contoh itu polusi udara yang merugikan masyarakat. Yang kedua itu eksternalitas positif, yaitu contohnya pendidikan yang meningkat produktivitas sosial. Pemerintah berperan mengelola eksternalitas melalui kebijakan seperti pajak emisi, insentif untuk teknologi ramah lingkungan, dan pandangan layanan publik. Barang publik adalah barang dengan dua sifat utama, yaitu non-rival dan non-excludable, yang berarti penggunaannya oleh satu orang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakannya, dan tidak ada yang bisa menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Contoh barang publik adalah jalan raya. Jika suatu barang hanya memiliki salah satu sifat tersebut, ia tidak termasuk barang publik. Administrasi keuangan publik berbeda dengan administrasi keuangan sektor swasta. Administrasi keuangan publik dipengaruhi oleh politik dan preferensi masyarakat, sementara sektor swasta fokus pada keuntungan melalui mekanisme pasar. Meskipun tujuan berbeda, keduanya saling mempengaruhi, seperti kebijakan pajak yang berdampak pada pendapatan pemerintah dan produksi sektor swasta. Ada 7 prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik. Itu satu, ada efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan terakhir itu berorientasi pada hasil. Ada 10 metode pengelolaan sumber daya dalam sektor publik. 1. Perencanaan strategis. 2. Penganggaran berbasis kinerja. 3. Manajemen berbasis program. 4. Evaluasi dan pengawasan. 5. Manajemen aset. 6. Manajemen risiko. 7. Kerjasama publik privat. 8. Pemanfaatan teknologi digital. 9. Perlibatan komunitas. Dan 10. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Baik, ada poin-poin pembelajaran yang saya dapatkan pada pertemuan kedua pada mata kuliah keuangan publik, yakni bahwa barang publik dengan karakteristik non-rivalry dan non-excludability penting untuk kesejahteraan masyarakat. Namun penyediaannya oleh pemerintah menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan ekspektasi masyarakat. Pengelolaan barang publik yang efektif memerlukan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sektor publik dan privat harus saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam ekonomi modern. Baik, mungkin inilah pembelajaran yang dapat saya bagi mengenai materi kali ini. Semoga hal yang saya sampaikan dapat berguna untuk pengetahuan mengenai sektor keuangan publik, baik bagi para penonton maupun diri saya sendiri. Terima kasih kepada Ibu Alvina Septiani yang telah memberikan pembelajaran ini. Saya Suryani Damayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.